Mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak Bapak ada Prabowo lagi tahun 2030. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, kumaha damang, sampurasun. Sarang wilajeng sumping ke channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini. Guys, apa kabar hari ini? Moga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan buat kawan-kawan yang berpuasa, selamat berpuasa. Tidak sedar sekejap saja lagi Ramadan akan berakhir guys. Jadi ambillah peluang untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan ini kawan-kawan. Jadi hari ini kita akan nonton satu video ini. Video ini guys, sangat-sangat tajuk dia nih kan bikin saya gemetar gitu, takut terbaca. Indonesia akan bubar 2030 guys. Apa pendapat kalian tentang ini? Ini bukan hoax ataupun propaganda yang cuma diada-adakan, tapi ini adalah prediksi Bapak Prabowo sendiri semasa pernah memberikan pidato guys. Jadi saya mau tahu pendapat kawan-kawan semua. Sila komen nanti di ruang komentar di bawah dan kita akan nonton video yang satu ini. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendukung channel kecil ini dari permulaan sampai sekarang. Kalian memang luar biasa sekali guys. Terima kasih saya ucapkan. Nah, tanpa buang-buang waktu guys, mari kita sama-sama nonton video ini. Let's go, 1, 2. Apa 2030? Tanya saja sama Pak Prabowo. Beliau sudah menyampaikan dalam tahun 2019 bahwa Indonesia akan hilang tahun 2030. Saya bilang berarti beliau paham namanya agenda 21. Apa yang beliau lihat karena beliau tahu gejalanya atau beliau punya jaringan sehingga beliau punya banyak informasi mengenai planning itu. Tetapi saya tuangkan di dalam buku saya apa yang Tuhan bukakan. Saya bisa membagi 3 agenda politik global untuk mengendalikan semua negara yang di bawah United Nations. Agenda yang pertama adalah money, kedua power, ketiga control population. Nah, kita sekarang sudah ada di agenda ketiga, control population. Kenapa money? Money mereka sudah kuasain, perbankan mereka kuasain, power mereka dapatkan karena permainan hutang, kita berhutang, sehingga dengan demikian kita menjadi kehilangan otoritas lagi untuk menentukan kemana arah bangsa, sehingga mereka masuk, mereka mendapatkan power dengan menyuruh atau menempatkan keinginan mereka dalam peraturan-peraturan lewat konstitusi yang dilegislasi di. Dan itu adalah cara untuk menekan bangsanya sendiri. Jadi mereka menggunakan tangan orang dalam. Mereka menyusup lewat sistem. Kita sudah kehilangan jati diri bangsa. Jati diri bangsa kita itu selalu bicara pagar. Tidak pagarnya. Kita harus jaga adabnya. Bangsa kita sedang dikerus adabnya. Kita membiarkan infiltrasi asing masuk sebebas-bebasnya. Itu namanya bebas. Hancurlah ekonomi bangsa karena di-create untuk dikuasai. Sementara kita tidak disiapkan untuk mampu menghadapi itu. Guys, apa pendapat kalian dengan video pendapat ini guys? Jadi dia bilang masyarakat Indonesia itu sudah dikuasai dengan budaya-budaya barat dan dipengaruhi lah dengan kuasa-kuasa jahat gitu, kuasa asing lah, dan itu merugikan bangsa Indonesia guys. Apakah ada di kelompok kalian yang kayak gitu, ataupun memang kalian sudah lihat ada oknum-oknum yang begitu di Indonesia guys, yang bakal menjual Indonesia pada kuasa barat gitu. Sebab ini istilah dia ini, apabila Indonesia sudah terlampau banyak hutang, tidak dapat bayar, dikuasai oleh kuasa asing, lalu masuklah kuasa-kuasa barat ini untuk mengendali Indonesia. Walaupun Indonesia, orang-orang Indonesia tidak mau, tetapi terpaksa juga sebab karena hutang itu guys. Jadi bagaimana pendapat kawan-kawan, gimana? Coba komen guys. Ikhwan wa afatillah rahimakumullah.
problematika umat kontemporer, lebih khusus di Indonesia, ini seperti yang diungkap oleh Prabowo Subianto. Indonesia bubar tahun 2030. 5 tahun lagi ya? 4 tahun? Indonesia bubar tahun 2030. Ini statement Pak Prabowo Subianto ini diambil dari novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar politik dunia, dan 2 pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Wiren dan August Cole. Jadi novel Ghost Fleet ini bacaan wajib bagi para intelijen, bukan intelijen Jogja ya, intelijen dunia, Oh, gitu. global. Jadi ini jadi bacaan wajibnya, Bacaan buku wajib. yang harus dibaca oleh pakar-pakar intelijen dunia. Jadi dalam novel ini tertulis di situ Indonesia akan menjadi negara gagal tahun 2030. Akibat apa? Intervensi mafia Taipan dan komunis Cina. Hai, Mafia Taipan kalau di Indonesia itu apa bahasanya? 9 naga. naga. Dan komunis Cina. Ini prediksi, artinya ini hasil kajian fakta. Wujud bukan ke 9 fiktif. naga betul-betul guys? Jadi fiksi ilmiah ini fakta. Kajian pakar-pakar intelijen dunia. Kronologisnya, Pak Prabowo Subianto ini memunculkan statement itu, beliau menukil itu, beliau sampaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 18 September 2017. Baru diunggah di 7 medsos tahun lepas. tanggal 19 Maret 2018. Akhirnya, wah, jadi booming. Jadi isi novel itu ditulis di dalam buku novel Ghost Fleet ini, itu tentang potensi perang antara Amerika, Rusia, dan Cina. 3 kuasa besar. Amerika, Rusia, dan Cina. Cina. Kemudian isi novel yang kedua, dinamika politik, persaingan teknologi, dan isu spionase, operasi intelijen kontra intelijen. Dan yang ketiga, diprediksi ke depan Cina menjadi pionir di bidang ekonomi dan politik dunia. Sementara Amerika, Eropa akan turun, melemah. Indonesia akan menjadi negara adidaya. Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia. Tapi bukan milik Indonesia. Diprediksi Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Cirinya, kulitnya putih, matanya sipit. Itu. Jadi seperti itu. Wow. Tapi ini cuma Ikhwan wa ramalan guys. akhwatullah rahimahullah. Ketika saya selesai memberikan taklim rutin di masjid, Di mana Republik Indonesia Nah, ini sudah video dinyatakan tidak Bapak ada Prabowo lagi tuh. tahun 2030. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pun mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara.
Tapi sudah tidak ada. Pesona saya kalau Bapak Prabowo yang berucap. Jadi guys, itulah prediksi dia. Jadi ini adalah satu ramalan yang mengatakan Indonesia itu akan bubar 2030. Bapak Presiden Prabowo sendiri pun sudah meramalkan ataupun sudah mengatakan ini pada 2007 September 2017, tapi di post 2018. Nah, jadi bayangkan guys, Presiden sendiri sudah ngomong kayak gini. Jadi pendapat kawan-kawan semua tentang Indonesia bubar 2030 ini bagaimana guys? Coba komen di ruang komentar di bawah. Saya mau tahu pendapat kawan-kawan semua. Oke guys, sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga menghibur dan mengisi masa lapang kalian. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton guys. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.